Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada wa istafahu min ibadihi lita'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatil fawzi bizulfi wal 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, ada salah satu hadis yang ini menjadi prinsip, jadi dasar dalam kita menjalankan agama. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Nah, lalu para sahabat pun bertanya, liman ya Rasulullah? Walillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa ammatihim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Siapa beliau? Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang agak terlambat masuk Islamnya, tahun 9 Hijriah. Namun beliau ikut dalam ada beberapa ghazwah. Ghazwah itu kan peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini termasuk ahli ibadah, sahabat Nabi yang ahli ibadah. Bahkan diriwayatkan beliau ini bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kadang beliau juga mengulang satu ayat semalaman karena mentadaburi ayat tersebut. Nah, di riwayat lain ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, sahabat Nabi yang bernama Tamim ini pernah membawa minyak, lampu, dan tali. Dan ternyata ini beliau gantung, lampunya beliau gantung di pagar masjid dan beliau nyalakan. Nah, lalu Rasulullah pun bersabda, kata Rasulullah, nawwarta masjidana, kamu menerangi masjid kami, nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah, maka Allah beri cahaya kepadamu di dunia dan akhirat. Nah, jadi bila kita bawa lampu ke masjid, ya pahalanya besar. Bila ada mati lampu, bang. Lalu amma wallahi, nah ini juga penghargaan kedua dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menerangi masjid tadi. Yang pertama tadi kan Rasulullah doakan dapat cahaya di dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, amma wallahi law kana li ibnatun la ankahtukaha. Kalau seandainya aku memiliki anak perempuan, ini ada kemungkinan anak Nabi semuanya sudah menikah. Anak Nabi itu kan ada Zainab, itu menikah dengan Abdul As, ada Fatimah dengan Sayyidina Ali, ada Ruqayyah dan Ummu Kalsum dengan Sayyidina Utsman. Kata Nabi, seandainya aku memiliki anak perempuan, maka akan aku nikahkan. Nah, lalu ada sahabat yang ada di sekitar sana, orang lain
Ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati fazawwajuhu ya. Ya Rasulullah, saya nikahkan dengan anakku saja. Saya nikahkan dengan anakku saja. Lalu dinikahkan si Tamim Ad-Dari ini. Nah, Tamim Ad-Dari ini terkenal dengan riwayat beliau yang agak berbeda. Jadi kan Rasulullah ini dapat wahyu, Nabi sampaikan. Rasulullah ada informasi, beliau sampaikan kepada para sahabat. Nah, sedangkan Tamim Ad-Dari ini agak berbeda. Jadi beliau ada informasi, beliau sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Ini cerita apa? Nah, inilah riwayatnya ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsa anhu 'ala al-mimbar qissatul jassas wad dajjal wa hasiluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'an nas falamma hadaru wa qada salatahu jalasa al-mimbar wa huwa yadhhak. Jadi saat berkumpul lalu selesai sholat, ketika selesai sholat dan Nabi duduk di atas mimbar, lalu Nabi yadhhak tertawa. Lalu kata Nabi, dia lazam kullu insanin musalla, duduk di tempat sholatnya masing-masing, jangan kemana-mana. Nah, karena Nabi ingin memberikan informasi. Lalu kata Nabi, tsumma qala atadruna lima jama'atukum, kalian tahu kenapa aku mengumpulkan pada hari ini? Kenapa jadi saya mengumpulkan? Ini kan ucapan supaya para pendengar semangat. Nah, ini ada berita apa nih? Nabi ini ada membawa informasi apa? Nabi ingin menyampaikan apa nih? Atadruna, kalian tahu mau apa? Ya tentu jawaban para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya kan belum tahu. Lalu sambungannya kata Nabi, wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah walakin jama'tukum li anna Tamim Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a wa fabai'a wa aslama wa haddatsani haditsan wa faqa alladhi kuntu uhaddithukum bihi 'anil masih ad-dajjal. Jadi kata Rasulullah, aku mengumpulkan kalian bukan karena raghbah itu supaya kita semangat dengan amal ibadah, atau juga bukan untuk rahbah, takut neraka, takut siksaan, bukan itu. Tapi kata Nabi bahwasanya Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari ini, dia sebelumnya rajulun Nasrani, laki-laki Nasrani, kemudian datang ke Madinah, syahadat, masuk Islam. Tapi Tamim ini memberikan cerita kepadaku, dan ini ceritanya sesuai dengan informasi yang ada tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih ini ada dua. Al-Masih Ori itu Nabi Isa. Nah, Al-Masih yang kawainya ya Dajjal. Dan para nabi-nabi itu selalu mewanti-wanti umatnya tentang Dajjal. Kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal ini kan tentu berhubungan dengan akhir zaman. Jadi riwayatnya ini di Sahih Muslim adalah di Sahih Muslim kisah yang Dajjal. Jadi riwayat si Tamim ini, jadi beliau itu pas naik kapal bersama rombongan sekitar 30 orang, lalu terombang-ambing akhirnya mendarat di suatu pulau misterius. Dari hadis riwayat Muslim ini kita tahu pulaunya ada di mana, wallahu a'lam. Berarti masih di bumi itu. Jadi Dajjal itu bukan turun, keluar. Jadi bilanya akhir zaman, Dajjal itu keluar, bukan turun. Kalau Nabi Isa turun dari langit, Dajjal itu keluar karena ini ada. Keluar itu kan artinya kelihatan.
terombang-ambing di laut, lalu terdampar di suatu pulau. Nah, lalu mereka naik sekoci mendekati ke pulau tersebut. Sampai di pulau itu, fadakhalu al-jazirah, sampai di pulaunya. Ternyata mereka bertemu, falaqiyatuhum dabatun kabiratun katsiratus sya'r. Bertemu binatang yang banyak bulunya. Binatang banyak bulu. Jadilah nih, kalau ini kita pikir-pikir, kalau bukan hadis Nabi sulit nih. Karena kan ceritanya nih kayak di film itu kayak legenda, film mitos, tapi ini riwayat dari Nabi. Jadi si Tamim dan rombongan bertemu binatang, bulunya banyak. Ini tak dijelaskan lah binatangnya apa. Bulunya banyak. Saking banyaknya bulunya ini, bulu binatang tadi, tidak diketahui la yadruna ma qubuluha min duburiha min kasarati sya'r. Kan kalau kucing kelihatan kepalanya di sini misalnya, tempat keluar kotorannya di belakang kelihatan, ayam kelihatan. Nah, binatang ini tidak kelihatan kemaluannya di depan mana, belakang mana, tidak ketahuan, tidak kelihatan karena banyak bulu. Bilanya hari ini ada AI, kayaknya awam hayal-hayal melakukan gambar yang binatang bulunya hibak. Nah, ada gambaran lah. Ya walaupun realnya kita tidak tahu, Allah alam. Sudah sampai itu. Lalu mereka bertanya, ini agak aneh lah. Kayaknya memang pelaut ini harus siap menemui semua hal yang di luar perkiraan, karena kan laut itu luas dan mereka mau bertemu macam-macam makhluk macam-macam termasuk ini. Nah, di sini mereka bertanya kepada binatang nih, wailaki ma anti. Wailaki ini kan kayak kalau diartikan biasanya celakalah kamu. Cuma ini kata-kata yang wah, kamu siapa sih? Nah, lalu dijawab oleh binatangnya bisa berbicara, annal jassasa sumit bidzalika litajassusi al-akhbar. Jassasa ini biasanya kalau di sebagian pondok itu ada ngarannya jasus, mata-mata. Dia bilangnya ada melanggar peraturan, ini yang mencatat jasus. Nah, jassasa binatang ini tugasnya adalah litajassusi al-akhbar, mencari informasi untuk Dajjal. Ini binatangnya lah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan apakah binatang ini nanti keluar hari kiamat, sebelum kiamat, atau ini yang dabbah. Nanti kan ada di akhir zaman itu binatang yang menginformasikan pian beiman, pian kada, kan beiman kan kada. Sebelum ada rihun latifun, sebelum angin lembut mencabut seluruh orang beriman di muka bumi. Makanya lah bilanya kita baca di hadis Muslim itu yang selama nama Allah masih disebut itu masih lawas lagi kiamat, bujur. Karena apa? Karena pas yang lain detik-detik hari-hari kiamat itu sudah tidak ada lagi orang beriman. Jadi jangan dikira waktu matahari terbit di barat orang tuh abut, ada biasa saja. Kenapa geram? Karena sebelum matahari terbit di barat, yang beriman itu sudah habis dah, lagi beriman. Nah, itu kan matian dah yang beriman. Karena matian berarti masjid kosongan dah, kosong, habisan. Jadi pas matahari terbit di barat, yang ke pasar, ke kantor, pulang biasa, kada bingung, karena ya sudah ada lagi yang informasi ini kada percaya lagi. Makanya kan di riwayat tentang hancurnya Ka'bah itu tidak ada yang melarang. Memang orang tidak ke sana, kosong tuh. Bisa masjid sedunia kosong, ada yang merawat. Nah, cuma nih wallahu alam binatang ini apakah nanti keluar akhir zaman atau kayaknya mengawani Dajjal kan?
Sudah. Lalu ujar binatang ini, coba datangi laki-laki di situ. Mungkin di dalam pulau tuh ada apa ya, tempat lah, mungkin biara, pokoknya kayak tempat. Di situ ada laki-laki. Oke ya, mereka sangat ingin dapat informasi dari kalian. Oke. Lalu sana. Nah, ketika sampai di sana ternyata mereka melihat rajulan, berarti manusia, rajulan. Fazi'na kami kaget tuh, antakuna syaitana. Apa ya? Muhanya tuh kayak setan, muhanya. Tampilannya tuh menakutkan. Faida fiha a'dham insanin. Jadi mereka ini nih manusianya sangat besar, badannya besar dan lagi terikat. Lalu siapa kamu? Rombongan Tamim nih bertanya, siapa kamu? Nah, lalu jawaban si laki-laki ini, qad qadirtu ma'ana khabari fa akhbiruni ma antum. Ya, nanti kalian tahulah siapa aku, tapi beri tahu kabar kalian ini bagaimana nih ceritanya. Nah, lalu Tamim dan rombongan menjelaskan, kami nahnu unasun minal Arab. Kami orang-orang Arab nih, naik kapal, ternyata kami terdampar di sini. Oh, iya. Fala'iba binal mauj syahran. Jadi terombang-ambing sebulan lah sampai di, dan kami sudah bertemu binatang yang banyak bulu tadi, jasasa. Oh iya. Dan menyuruh kami ke sini sehingga bertemu kamu. Oh. Lalu si laki-laki ini bertanya, ini beberapa pertanyaan yang kemudian hari itu baru diketahui kenapa pertanyaan ini ada. Nah, pertanyaan pertama, kata si laki-laki tadi, akhbiruni, coba beri kabar aku, an-nakhlin bisan hal tusmir. Kebun di Bisan itu apakah berbuah? Iya. Nah, nanti kata laki-laki ini, nanti akan tidak berbuah. Pertama. Yang kedua, akhbiruni an buhairat Tabariyah hal fiha ma. Apakah danau Tabariyah ini di daerah Syam, di daerah Yordania? Apakah danau Tabariyah ada airnya? Iya, banyak. Nanti airnya kering. Bilanya biar cek danau Tiberias, bahasa Indonesianya Tiberias atau danau Tabariyah. Kelihatan dah danaunya ini berkurang itu, banyaknya berkurang, debit airnya itu berkurang. Kadang kayak dahulu lagi. Bilanya ya kayak inilah tanda kiamat ini kada ada yang tahu. Dan walaupun hadisnya ada, cuma kita kadang memastikan itukah atau orang lain. Nah, contoh adalah salah satu tanda kiamat itu yang subro, maujul arabi urujan wanhar, kembalinya tanah Arab jadi hijau. Hari ini banyak penghijauan di Arab, penghijauan, dan memang hijau sendiri karena banyak turun hujan. Cuma tidak bisa ada yang memastikan yang itu tanda kiamat. Ada pengumumannya, ada tahu itu. Apakah Arab sekarang mulai hijau? Iya. Apakah itu tanda kiamatnya? Wallahu a'lam. Nah, itu. Yang pertanyaan kedua lah, danau Tabariyah apakah airnya banyak? Apakah kering? Ya airnya masih banyak lah itu. Nanti kering. Dua ada. Lalu bertanya lagi tentang mata air di Zuhar. Ini satu tempat lah, Zuhar. Ya, mata airnya masih banyak dan penduduknya masih bertani dari mata air Zuhar tadi. Oh, kata laki-laki tadi, nanti mereka airnya tidak ada lagi. Nah, lalu si laki-laki tadi. Jadi kalau yang di Zuhar tadi laki-laki ini tidak memberikan komentar, cuma bertanya,
bagaimana mata air di Zuhar? Ya mereka menjawab ya mereka airnya masih banyak dan dipakai untuk bertani. Udah itu aja. Lalu si laki-laki ini lagi bertanya, tolong beri kabar tentang Nabi Al-Ummi, Nabi Al-Ummiyin, mafa'al. Ummi ini kan tidak membaca, tidak menulis. Apa yang dikerjakan? Oh ya, dia ada muncul di Mekah, lalu sekarang di Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya, kata si Tamim. Oh iya, iya. Tuh, sudah selesai tanya jawab nih, tanya jawab dengan laki-laki tadi. Lalu si laki-laki ini baru memperkenalkan diri. Ini mukhbirukum anni, ini anal masih. Sekarang aku memberi info kepada kalian, akulah sesungguhnya al-masih, yaitu Dajjal. Jadi di antara semua sahabat Nabi yang tetamu, nah tetamunya live langsung aja tetamu Tamim nih melihat Dajjal. Cuma ini kan nggak tahu pulaunya di mana, wallahu alam. Itu. Nah, ya nanti Dajjal ini mendapatkan kesempatan berkeliling di muka bumi, makanya masih menjelajah semuanya. Nah kata Nabi kan, bilanya ada info Dajjal keluar, kita ini kan nggak tahu Dajjal ini apabila keluar, entah anak kita, zamannya cucu kita. Yang jelas bila ada info Dajjal keluar, jangan beparat, jangan. Kan Dajjal itu menguji keimanan. Tapi Nabi memasani jangan menguji keimanan. Rasanya iman ulun kuat aja bang ya, nah kada usah. Itu aja Nabi bersembunyi. Jangan, maunya berjauh lah itu. Dajjal ini mendapatkan kesempatan berkeliling di seluruh muka bumi. Semuanya bisa didatangi. Bisa didatangi Dajjal. Handil bakti bang, ya pokoknya semuanya, semua muka bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena memang Mekah dan Madinah ini dijaga malaikat, jalan masuknya dijaga malaikat. Mekah dan Madinah itu dijaga malaikat lah. Malaikat memang dijaga, dan Dajjal tidak bisa masuk. Dan pada akhirnya kan Dajjal ini kan menyerang nih Mekah Madinah. Di situ ada Imam Mahdi sudah selesai yang versi perang di sekitar situ, lalu kan menuju Syam. Dajjal ini sebujurannya tahu mati di tangan Nabi Isa, tahu. Dajjal ini sudah tahu mati di tangan Nabi Isa. Cuma pas sesudah Dajjal ini menyerang Makkah Madinah, itu kayak kadiingat lagi, makanya tulah ke Syam. Makanya anak menyerang Nabi Isa, kadiingat. Jadi sudah tahu mati. Ya kayak ibarat di film itu sudah tahu. Sutradara memadahi Ikam mati di episode 5. Sudah Dajjal ini sudah tahu. Tapi pas hendak menghadapi Nabi Isa, kadiingat. Dajjalnya kadiingat lagi. Akhirnya tamu Nabi Isa kan mati gitu. Nah, sudah wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhsaratihi fil mimbar. Jadi pas selesai Nabi menyampaikan riwayat ini, Nabi kan mengikuti tongkat nih. Ya Nabi, hadhihi thayyibah. Maksudnya ini nama Madinah. Lalu ya Nabi ala hal kuntu haddatsukum dzalik. Nah, sudah sampaikan loh. Nih, tadi sudah aku sampaikan. Qalu na'am, inggih ya Rasulullah. Karena nih informasi penting tentang Dajjal. Cuma ini kan agak beda karena Nabi dapat infonya dari Tamim Ad-Dari, lalu Nabi menyampaikan ke sahabat. Ini berarti kan istimewa nih Tamim nih. Jadi menyampaikan Nabi malah menyampaikan dari Tamim Ad-Dari. Nah, hadisnya adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi serapan bahasa Indonesia, maksudnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kadang maknanya ada yang sama persis, ada yang agak beda. Ada yang sama persis, ada yang agak beda. Contoh muhrim lawan mahram.
di ajaran Indonesia kadang masih pakai muhrim, bukan muhrim. Bahasa Arab muhrim itu adalah orang yang berihram. Kalaunya dalam bahasa Indonesia ya terserah aja. Lagi ulama itu bentuk jamak, di Indonesia dipakai bentuk tunggal dan selisih yang beda. Malaikat itu sebenarnya bentuk jamak, mufradnya malak, jadi malak Jibril itu saja. Malaikat itu kalau diterjemahkan para malaikat, kita kan malaikat bentuk tunggal. Misalnya kayak hadis riwayat kayak peristiwa Sa'ad bin Mu'adz waktu meninggal, kan malaikat ini turunan dari langit, 70.000 malaikat turunan. Nah, para malaikat itu banyak, padahal di bahasa Indonesia bentuk tunggal malaikat. Kalau yang nasihat ini sama, ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Lalu sahabat bertanya lagi kan, liman ya Rasulullah? Qala lillah. Lillah ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah al-imanu bihi, beriman kepada Allah. Lalu wa nafyu syarik, tidak menyekutukan Allah. Nafyu syarik anhu, tidak menyekutukan Allah. Lalu ikhlas lillah, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-qiyam bi taatihi, ya taat kepada Allah Subhanahu, kepada Allah apapun perintahnya. Wajtinabu ma'siyatihi, menjauhi maksiat, menjauhi. Dan berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah, serta menjauhi orang-orang atau memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Ini dalam istilahnya itu al-wala wal bara. Kenapa kenapa kita harus anti Israel? Ya karena Israel memusuhi Islam. Nah itu, walaupun tidak karena kita langsung, tetapi kita harus memusuhi orang yang memusuhi Islam. Nah, itu rumusnya. Diriwayatkan Hawariyun Nabi Isa alaihissalam ini bertanya, manan nasih lillah? An-nasih lillah itu siapa tuh? Nah, lalu dijawab oleh Nabi Isa, alladzi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalqi, adalah orang yang mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Itu. Wa in urida alaihi amran, gambarannya apa? Apabila diberi pilihan dua hal nih, satu memilih Allah, yang satu memilih dunia, maka dia akan memulai dengan melaksanakan hak Allah. Nah, itu yang pertama, lillahi. Lalu yang kedua, wali kitabihi. Kitabih ini ya Al-Quran. Maksudnya apa? Al-imanu bihi wal amal bima fihi. Beriman kepada Al-Quran ini beriman seluruhnya. Jadi dahulu tahun 2000-an itu rame liberal itu rame. Wah, ini kayaknya kada tetap rame. Jadi liberal itu model kayak ini lah, salah satu startup ini lah, menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran itu fiksi. Jadi kayak pelajarannya ada, hikmahnya ada, cuma real di lapangan kadeda. Kisahnya tuh kayak gesan pembangkit semangat aja, cuma realnya ada. Nah, model kayak itu bahaya nih lah, bahaya. Kita harus meyakini semua kisah dalam Al-Quran itu memang fakta, bukan fiksi, apalagi fiktif. Memang fakta itu. Masalah kapan itu terjadi, wallahu a'lam. Walaupun kan banyak ulama-ulama sudah membahas kemungkinan tempatnya di sini, di sini. Tapi kalau tidak tahu bagaimana
kita harus meyakini kisah itu ada. Kisah Harun, kayak kisah Qarun yang jadi orang dekat Fir'aun, Haman orang dekat Fir'aun. Lalu kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 300 tahun kalau versi Masehi, 309 tahun kalau versi Hijriyah. Fakta itu, kisah-kisah fakta. Kisah kaum Nabi Lut, itu kisah-kisah fakta semuanya. Nah, itu beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, bukan jadi pajangan. Itu wali kitabihi. Lalu wali rasulihi. Nah, wali rasul ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan semuanya. Orang-orang Quraisy kalau ditanya apakah Nabi Muhammad sosok yang baik? Iya. Apakah Nabi Muhammad orang yang berintegritas? Iya. Gitu. Tapi ketika orang-orang Quraisy yang tidak beriman ini diajak untuk beriman dengan apa yang disampaikan Nabi, mereka menolak. Jadi makanya kan waktu Abu Sufyan ditanya tentang Nabi Muhammad oleh Raja Romawi, dijelaskan Abu Sufyan ya waktu itu belum Islam lagi Abu Sufyannya, sosok yang jujur, berintegritas kan? Makanya yang unik itu kalau kita baca Sirah Nabawiyah, waktu Nabi mau hijrah, Nabi itu memberi pesan kepada Sayyidina Ali untuk hijrah belakangan, dan menggantikan Nabi di tempat tidur. Lalu yang ketiga, saat Sayyidina Ali berarti hijrahnya nanti menggantikan Nabi di tempat tidur. Lalu yang ketiganya mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Jadi yang sebagian Quraisy itu dengan Nabi Muhammad tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang Nabi sampaikan, tapi kalau punya barang berharga dititipkan oleh Nabi, misalnya bisi emas 74 kilo, dititipkan di situ. Mungkin ada barang berharga dititipkan di sana. Aneh, dengan Nabi percaya, tapi kada percaya. Itu. Nah, standar kita beriman kepada Nabi semuanya. Jadi semua hal berhubungan Nabi Muhammad itu diyakini, termasuk Nabi adalah utusan Allah yang terakhir. Nabi Muhammad nih utusan yang terakhir. Musailamah al-Kadzdzab itu dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Apakah imannya beres? Apakah imannya sempurna? Tidak, imannya malah bermasalah. Kenapa? Karena Musailamah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Ya beliau. Jadi jangan dikira Musailamah itu mengingkari Nabi Muhammad, tidak. Dia meyakini Nabi Muhammad memang nabi, tapi di saat bersamaan Musailamahnya juga mengaku nabi. Disitulah salahnya. Ini harus paket lengkap. Lalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini banyak. Tinggal kita bagaimana bisa melaksanakannya semaksimal mungkin. Lalu nasihatnya 5 lagi, wali a'immatil muslimin. A'immatil muslimin ini adalah orang-orang yang mengurusi kaum muslimin, pemerintah yang mengurusi itu harus dinasehati lah. Iya, harus dinasehati, diingatkan. Bilanya salah ditegur, memang harus seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana rekam jejak para ulama itu ketika berinteraksi dengan para pemimpin, bagaimana mereka menasehati, dan itu dilakukan para sahabat ketika mereka menasehati khalifah. Bagaimana misalnya Sayyidina Umar mengingatkan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain itu. Nah, namun kata Imam Syafi'i, man wa'ada akhahu sirran faqad nasahahu. Siapa yang menasehati saudaranya rahasia, bahasanya berduaan, nah itu berarti menasehati.
Tapi siapa yang menasehatinya alaniyah, terang-terangan di depan orang banyak, itu apa? Fadhalahu wa syanahu, itu mempermalukannya. Berarti nasihat ini harus tahu situasi dan kondisi itu. Nah, wa yutlabu qaulun nasiha birifqin litakun aqrab lil qabul. Nasihat ini harus birifqin, dengan lembut, supaya lebih bisa diterima. Makanya di surah Toha ayat 44 itu kan faqula lahu qawlan layyinan. Waktu Nabi Musa ini ditugaskan ke Firaun, faqula lahu qawlan layyinan, kata-kata yang lembut. Nah, inilah hal yang jangan sampai kita lewatkan mengenai nasihat ini, karena inilah fondasi kita dalam menjalankan agama. Jadi walaupun hadis ini alfadhuhu qalilah, walaupun pendek saja, tetapi manfaatnya sangat besar. Jadi fondasi kita dalam menjalankan menjalankan ibadah, menjalankan agama sehari-hari itu. Dan dari sini juga kita harus menasihati sesama, harus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, memang harus seperti itu, karena kadang bisa ingat, bisa lupa itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hadis ini, yaitu ad-dinu an-nasihah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.